Seorang anggota parlemen Iran, Mojtaba Zarei, meminta Qatar mengusir pasukan Amerika Serikat dari wilayahnya setelah serangan udara Israel yang menghantam Doha 9 September lalu. Qatar diketahui menjadi salah satu pusat utama keberadaan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Posisi ini membuat negara tersebut berada dalam situasi sulit pasca serangan Israel. Israel sebelumnya menyerang tokoh Hamas yang berada di Doha, Qatar, untuk melakukan negosiasi gencatan senjata. Dari serangan tersebut menewaskan seorang petugas keamanan Qatar dan beberapa anggota Hamas. Iran menuduh Amerika ikut terlibat dalam operasi tersebut. Hal ini membuat Iran mendorong agar Qatar mengizinkan pasukan militernya, Garda Revolusi Iran, menempatkan sistem rudal di wilayahnya. Dalam pernyataannya di media sosial, Zarei mengusulkan agar rudal hipersonik Fatah ditempatkan di Qatar sebagai penyeimbang terhadap Israel dan Amerika. Menurutnya, langkah itu akan memperkuat kedaulatan Qatar, sekaligus memberi sinyal perlawanan terhadap kebijakan Israel. Media lokal menilai seruan Iran ini menunjukkan keinginan Iran untuk memperluas pengaruh militer di Teluk Persia. Seruan tersebut juga dianggap sebagai tantangan langsung kepada Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, untuk mengambil sikap tegas di tengah meningkatnya konflik regional. Pembicaraan perang baru dengan Iran dikabarkan telah dilakukan di kalangan pejabat Israel. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran menegaskan bahwa setiap agresi Israel akan menghadapi respons yang tepat dan menghancurkan. Mengutip Al-Mayadin pada 21 September, hal ini dirilis oleh IRGC dalam pernyataan terbarunya. Ditekankan olehnya bahwa Iran memiliki kemampuan berkelanjutan untuk mempertahankan inisiatif strategis, sekaligus bisa secara efektif mencegah ancaman eksternal. Menegaskan bahwa Iran akan mempertahankan inisiatif medan perang dan memberikan respons yang tegas dan instruktif. Menegaskan bahwa IRGC akan berjuang untuk menggagalkan tujuan musuh. IRGC pun memperingatkan bahwa setiap tindakan permusuhan oleh Amerika Serikat atau rezim Israel terhadap kepentingan nasional atau integritas teritorial Iran maka akan dihadapi dengan tanggapan yang tegas, menghancurkan, dan tepat waktu dari angkatan bersenjata Iran. Menekankan bahwa kesiapan penuh di seluruh darat, udara, laut, rudal, cyber, dan kemampuan intelijen tetap ada untuk melindungi negara. Hamas membuat seruan baru yang ditujukan kepada masyarakat internasional, menegaskan bahwa tindakan mendesak untuk beri pukulan kepada Israel diperlukan, imbas terbongkarnya upaya menggunakan kendaraan berpeledak di jalur Gaza. Mengutip Al-Mayadin pada 21 September, hal ini diutarakan oleh Hamas dalam pernyataan terbarunya pada 20 September 2025. Dilaporkan bahwa pasukan Israel telah menggunakan sekira 120 kendaraan yang dilengkapi jebakan berupa ratusan ton bahan peledak, di mana yang dikendalikan dari jarak jauh untuk dikendarai dan diledakkan di permukiman warga Gaza. Disebut bertujuan untuk memaksimalkan kerusakan dan kematian targetnya. Hamas pun menekankan hal tersebut sebagai kejahatan perang yang setara dengan pembersihan etnis secara menyeluruh. Sehingga Hamas memberikan seruan yang ditujukan kepada masyarakat internasional, negara-negara Arab dan Islam, serta lembaga-lembaga PBB. Di mana untuk segera mengambil tindakan tegas dan cepat untuk menghentikan kejahatan Israel, sekaligus langkah-langkah konkret untuk mencegah para pemimpin pendudukan dan meminta pertanggungjawaban mereka atas kekejaman yang telah mereka lakukan, terkhusus tidak hanya terhadap rakyat Palestina, tetapi juga terhadap kemanusiaan itu sendiri. Tentara Israel dikabarkan terbunuh dan terluka di zona Gaza, tepat saat perlawanan Palestina meluncurkan operasi baru. Mengutip Palestine Chronicle pada 21 September, tentara Israel mengumumkan pada Sabtu 20 September bahwa tentaranya terluka oleh tembakan penembak jitu. Lokasinya di lingkungan Sheikh Radwan, utara kota Gaza. Juga melaporkan bahwa beberapa tentara yang terluka lainnya dievakuasi dari Gaza dengan helikopter militer, kemudian dibawa ke rumah sakit Beilinson dan Tel Hashomer. Sementara itu, Radio Angkatan Darat juga melaporkan bahwa ada seorang prajurit dari Brigade ke-401 yang juga terkena tembakan penembak jitu perlawanan Palestina pada hari sebelumnya. Dia pun dipindahkan ke rumah sakit untuk perawatan.
Lebih dari itu, Yediot Ahronot melaporkan bahwa penilaian militer Israel menunjukkan bahwa Hamas berusaha menangkap seorang tentara pada hari-hari pertama invasi sebagai satu di antara tujuan utamanya.